Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Herlina, NIM 1812643, kelas 5B dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya di sini akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Anak Usia Dini. Baiklah, langsung saja saya di sini akan membahas tentang kriteria media pembelajaran anak usia dini. Jadi di sini pemilihan media pembelajaran itu bukanlah hal yang sederhana meskipun tidak perlu dipandang rumit. Maknanya ialah perlunya pengetahuan dan keterampilan guru dalam melakukan dengan tepat sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan yang ada. Pemilihan media pembelajaran itu harus didasarkan pada kajian edukatif dengan memperhatikan kurikulum yang berlaku. Jadi kurikulumnya itu di situ makanya mau kurikulum 2013 ataupun kurikulum yang berapa gitu. Jadi di sini tuh ada cakupan bidang pengembangan yang dikembangkan, karakteristik peserta didik, aspek-aspek yang lainnya yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan dalam arti luas. Dan yang kelima itu ada media pembelajaran yang dipilih itu hendaknya memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditentukan antara lain relevansi dengan tujuan, persyaratan fisiknya, terus kuat dan tahan lama sesuai dengan dunia anak. Media pembelajarannya yang sederhana saja, yang penting bisa dilakukan oleh anak. Dan yang keenam itu pemilihan media pembelajarannya itu hendaknya kitanya harus memperhatikan keseimbangan koleksinya untuk anak. Jadi yang ketujuh itu untuk memudahkan memilih media pembelajaran yang baik perlu kiranya menyetarakan alat bantu penelusuran informasi seperti kayak katalog, kayak buku, terus review atau bekerja sama dengan komponen fungsional seperti guru-guru atau kepada pimpinan lembaga PAUD-nya, seperti kayak pimpinan lembaga PAUD-nya, bisa juga dengan kepala sekolah ya. Terus di sini juga ada pembuatan media pembelajaran itu harus memenuhi beberapa prinsip. Yang pertama itu media pembelajaran itu harus multiguna. Jadi maksud dari multiguna ini bahwa media tersebut dapat digunakan untuk pengembangan berbagai aspek perkembangan anak. Contohnya media alat permainan bentuk bola tangan gitu, bola suara untuk melatih motorik anak dengan cara menggunakan saling melemparkan bola. Jadi caranya itu multiguna itu kayak seperti contohnya bola. Jadi dilakukannya itu dengan cara melempar bola. Jadi di sini untuk memenuhi aspek motorik pada anak. Yang kedua itu bahannya mudah didapat di lingkungan sekitar lembaga PAUD dan murah, terus bisa dibuat dari bahan bekas atau sisa. Jadi ibaratnya kalau kita ada bahan-bahan bekas atau sisa bahan bekas itu bisa saja digunakan untuk membuat media. Terus yang ketiga itu tidak menggunakan bahan yang berbahaya bagi anak. Jadi di sini tuh maksudnya itu tidak menggunakan bahan berbahaya bagi anak itu. Jadi sebisa mungkin tidak menggunakan bahan yang berbahaya, bahan yang seperti ada zat kimianya gitu ya, ada zat kimianya seperti itu. Terus ada lagi sesuai dengan tujuan dan fungsi sarana.
ada lagi yang selanjutnya itu dapat digunakan secara individual, kelompok, dan klasikal. Media pembelajarannya itu harus ada yang bisa digunakan individu, ada yang digunakan kelompok, dan ada yang digunakan untuk klasikal juga. Terus yang selanjutnya dibuat sesuai dengan tingkat perkembangan anak-anak. Ibaratnya anak berapa tahun, jadi media pembelajarannya itu harus sesuai dengan usia anak. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.